Mana kalau saya bilang tidak itu tidak. Jangan Bu, kita ini gini kita pertimbangkan sudah menangis itu anak itu. Tidak. Di mana harga diri prodi kalau saya tarik keputusan? Saya selalu bilang bahwa kenapa menyusui itu saya bahas bagian dari perempuan, karena perempuan itu sumber apa ya, dia sumbu yang Epicentrum kehidupan epicentrum sebenarnya. Iya. kehidupan, dia sumbu dari sebuah peradaban gitu. Jadi kalau dia hilang, dia mati ibarat lilin gitu, maka gelaplah semua begitu. Perlu diketahui bahwa ditegaskan bahwa bimbingan konseling Islam UIN Dato Karama Palu ini bukan hanya jadi guru BK. Betul Ternyata iya. sekali. Mereka ternyata konselingnya luas sekali. Sekali. Bisa jadi konseling klinis, bisa jadi Fasilitator ya. sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Manaf. Saya adalah host kali ini. Langsung saja karena kita telah berada pada Ramadan yang ke-15, hingga pada hari ini hadir bersama di tengah-tengah kita salah satu narasumber kece. Beliau ini selain narasumber kece kali ini, beliau juga hampir setahun membersamai saya di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kami selalu bersama dalam hal di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Namanya Ibu Mutia, Andi Mutia Sari Handayani. Tetapi akan lebih baiknya kita mengetahui biografi narasumber kali ini. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Mutia untuk bercerita bagaimana biografinya dari lahir sampai perkuliahan dan sampai bisa diterima di UIN Dato Karama Palu. Oh ya, baik. Agak panjang ya kalau itu dibahas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutia Sari Handayani, SPC Sarjana Psikologi, Magister Sains Psikologi. Saya perempuan Kaili, setengah Bugis. Tapi saya suka menyatakan bahwa saya adalah perempuan Kaili. Sudah beranak pinak di sini sedari dulu sekali. Dari kecil sampai dengan SMA saya menghabiskan waktu di Tanah Kaili di Kota Palu. Mulai hijrah untuk bersekolah di tahun 2005 awalnya di Sulawesi Selatan awalnya, lalu kemudian di 4 semester pertama di sebuah kampus kecil yang tidak terakreditasi saat itu. Dosen saya sekaligus kaprodi saat itu menemukan ada satu titik mahasiswa yang lain dari yang lain. Jadi beliau bilang baiknya kamu jangan bersekolah di sini. Jadi sebelumnya belum ke Solo ya? Belum. Kamu silakan hijrah ke kampus yang ada di Jawa. Jadi saya mulai waktu itu sudah di psikologi juga, tapi di sebuah universitas kecil gitu di Makassar. Lalu kemudian kepindahan saya diatur oleh kaprodi saya saat itu di tahun 2007, tepatnya di semester 5 saya kemudian hijrah ke Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS berarti ya? UMS, dan menjadi bagian dari UMS sampai dengan saya S2 dan sempat menjadi dosen di Muhammadiyah Surakarta. Saya baru tahu ternyata Ibu Kajen pernah jadi dosen di Muhammadiyah Surakarta. Iya. Selanjutnya ya berkiprah di sana sampai dengan 2015 menikah, saya pulang kemari. Orang tua meminta untuk pulang dan berhijrah di sini. Kemudian masuk di UIN di tahun 2016. Berarti dari 2000 selesainya, minta maaf, selesainya 2000 berapa teman? S2-nya selesai 2014. 14 ya. Saya jadi dosen UMS, terus berkiprah di sana kurang lebih 2 tahun, diminta pulang sama orang tua dan menikah. Soalnya saya orang Solo, saya boyong ke sini. Lalu perempuan Kaili. Perempuan Kaili ya. Perempuan Sulawesi konon kabarnya tidak bisa ditawar. Iya. Jadi saya boyong ke sini 2016, saya masuk di UIN Dato Karama, menjadi bagian dari UIN Dato Karama. 2016 sampai 2025 ya. Mau 10 tahun, hampir 10 tahun. 10 tahun kemudian tidak dirasa ya. Iya. Kemudian di
selain jadi dosen di UIN Dato Karama Palu, adakah aktivitas-aktivitas lain sebelum jadi dosen atau setelah jadi dosen ini? Dulu sembari waktu di awal-awal berkiprah di sini, berkarir di Palu, saya punya lembaga psikologi. Sejak berdirinya lembaga sampai dengan sebelum COVID, selalu seringkali mendampingi institut negara punya, seperti kayak kemarin itu di zamannya Pak Hidayat Wali Kota, kami dipercayakan untuk menseleksi semua kepala dinasnya. Sampai dengan sekarang masih jadi tim asesmen untuk calon pendeta. Iya, pernah kita sama-sama ya. Asesmen Kita calon pernah pendeta. calon pendeta di BK Bala Keselamatan, terus hal-hal yang berkaitan dengan psikologi lah. Pernah menjadi tim asesor untuk jabatan tinggi pertama kayak calon-calon kepala dinas itu se-Sulawesi Tengah yang di-hire oleh BKD Sultan kayak gitu. Luar biasa memang narasumber kita kali ini. Setelah berkiprah di UIN Dato Karama Palu, kemudian jadi dosen, sebelumnya Bu Kajur ini sebelum di BKI pernah jadi kajur di komunikasi. Ya, betul. Alhamdulillah saya diamanahkan di sebuah program studi yang memerlukan daya kreativitas tinggi ya. Iya. Di KPI saya menjadi kajur kurang lebih 1 tahun di 2022 hingga 2023. 2023. Iya. Selesai itu kemudian masih dipercayakan lagi oleh Pak Rektor untuk berganti ke program studi yang menjadi dasar keilmuan saya di bimbingan konseling Islam. Oh, jadi setelah itu kemudian di bimbingan konseling Islam. Kemudian coba di-spill sedikit bagaimana sih sebenarnya wajah bimbingan konseling Islam yang Ibu nahkodai bersama saya. Iya, bersama kami berdua. Jadi kita selalu diskusi ya. Alhamdulillah ya, sekarang ini bimbingan konseling Islam sudah sangat terarah dibanding, kalau kita perlu sedikit flashback ke belakang tuh, dibanding awal-awal saya masuk gitu. Saat ini kuota dosen kita sudah terpenuhi semua. 6 dosen kita adalah orang-orang yang punya latar belakang psikologi semua, dan 2-nya berarti 8, 2-nya dari latar belakang dakwah. Jadi kolaborasi yang sangat baik sebenarnya dibanding di awal kali saya pertama kali berkarir di bimbingan konseling Islam. Tapi sebagaimana kita selalu diskusi ya Pak Manaf ya, insya Allah di tahun ini tuh kita akan lebih merampingkan dan lebih memperbaiki arah tujuan BKI supaya teman-teman yang lulus dari BKI mereka sudah punya pemahaman tentang saya akan kemana dan bekerja ke arah mana dengan disiplin ilmu yang saya punya, dengan penjurusan yang saya pilih pada saat saya kuliah. Jadi alhamdulillahnya BKI nanti ke depannya kita akan punya 6 jurusan yang peminatan ya. 6 peminatan yang peminatan itu insya Allah mengakomodir setiap pasar yang ada. Ya, bisa diceritakan peminatan itu bukan supaya para pemirsa nanti bisa. Insya Allah ada peminatan dakwah itu sendiri sebagai representasi dari fakultas kita dakwah, sendiri, psikologi dakwah. Terus nanti ada psikologi pendidikan. Kita harus akui bahwa teman-teman yang lulus nanti, yang sudah lulus itu banyak yang ternyata masuk ke sekolah. Iya, diterima menjadi guru konseling ya. Dulu itu kan menjadi wacana barang tabu untuk dibahas. Oh, nggak boleh anak konseling tidak boleh masuk di pendidikan. Padahal kalau kita bicara BKI, kita tidak bicara BK ya, bimbingan konseling itu tidak bicara pendidikan ya, itu dia bisa, karena dia humaniora dia bisa masuk kemana saja gitu, termasuk di sekolah. Lalu kita punya yang pertama berarti konseling dakwah, yang kedua sekali. Kemudian konseling pendidikan. Yang ketiga konseling klinis. Kita punya Pak Manaf di sini teman-teman, dan Ibu Rizka. Pak Manaf sendiri backgroundnya kejiwaan, klinis sekali, dan punya Ibu Rizka sebagai psikolog klinisnya. Itu tidak bisa kita nafikan bahwa ternyata teman-teman ini yang mahasiswa-mahasiswa ini banyak setelah mereka pulang ke kampungnya menjadi bagian dari pembangunan di daerahnya, mereka itu banyak masuk di wilayah-wilayah klinis di sana. Bahkan skripsi mereka bicara banyak sekali tentang klinis tentang klinis, tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Hal yang sangat seksi akhir-akhir ini dibahas gitu.
Setelah itu kita punya industri. Iya. Tipis tapi tidak semua orang tahu bahwa ini adalah yang paling menghasilkan Iya, sebenarnya. konseling industri. Tipis peminatannya tapi ternyata paling menghasilkan. Nanti insya Allah karena kita punya psikolog industri yang sebenarnya punya banyak ilmu yang bisa digali. Iya. Dan Ibu Yulian Yulian. itu. Nanti teman-teman ini yang berminat untuk mengambil konseling industri dengan judul-judul skripsi industri itu pembelajarannya akan sangat industri sekali. Iya. Dia akan belajar soal organisasi dan lain sebagainya gitu. Terus kita punya keluarga dan perempuan. Perempuan dan keluarga itu ada saya dan Ibu Jusmiati. Ya, luar biasa memang. Satu lagi sosial, saya lupa. Kita punya sosial yaitu Pak Manaf di sini yang dengan latar belakang sebagai apa Pak? Saya pernah jadi pendamping sosial 5 tahun ya, kemudian coba mengaplikasikan itu ke bimbingan konseling Islam, semoga bisa. Yang kita harapkan teman-teman yang anak-anak lulusan BKI ini ketika mereka keluar dari sini, mereka bisa mandiri dengan kakinya sendiri untuk membangun lembaga fasilitas kan. Dan kami telah punya lab ya, Bu. Iya. Ya, kami punya laboratorium konseling. Iya, untuk konseling. Itu semua diajar teknik. Nanti 6 ini nih kita breakdown menjadi sebuah mata kuliah gitu. Yang nanti insya Allah mereka keluar dari sini punya kompetensi yang sesuai dengan peminatannya. Jadi perlu diketahui bahwa ditegaskan bahwa bimbingan konseling Islam UIN Dato Karama Palu ini bukan hanya jadi guru BK, ternyata mereka ternyata konselingnya luas sekali, bisa jadi konseling klinis, fasilitator, bisa jadi fasilitator sosial, bisa jadi konselor pendamping gitu. Saya sempat mendengar kalau kita sering diskusi berdua, Bu Kajur, Bu Mutia ini adalah salah satu konseling menyusui ya. Itu erat kaitannya dengan perempuan. Bagaimana pandangan Anda tentang perempuan? Iya, saya itu 2019 sebelumnya saya pembahasan tema soal perempuan itu sangat menarik buat saya gitu. Dan sering sekali saya sounding di dalam kelas, walaupun memang kalau kita tarik sedikit orang Sulawesi pada umumnya ya, tapi pada khususnya adalah orang Sulawesi Tengah, orang Kaili di sini egaliter antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada batasannya sebenarnya gitu. Saya selalu bilang bahwa ini yang membuat saya akhirnya kenapa saya harus mengambil menyusui, salah satunya karena pembahasan soal perempuan di ranah di budaya kami, di budaya Kaili maupun di pembahasan di ranah keilmuan itu masih jauh sebenarnya, walaupun pada aplikasinya tidak sejauh yang banyak orang bahas begitu. Saya selalu bilang bahwa kenapa menyusui itu saya bahas bagian dari perempuan, karena perempuan itu sumber dia sumbu epicentrum kehidupan. Dia sumbu dari sebuah peradaban gitu. Jadi kalau dia hilang, dia mati ibarat lilin gitu, maka gelaplah semua begitu. Seorang anak ketika dia tidak disusui oleh ibunya, dia akan setidaknya ini bukan yang saya ngomong ya, tapi hasil penelitian. Setidaknya dia akan mengalami perubahan perilaku yang agak jauh dari sifat-sifat ibunya gitu. Dan menyusui itu bagian dari kelekatan itu bagian dari keintiman dalam keluarga, dan di mana ada peran perempuan di dalamnya. Sebenarnya gitu ya. Yang sangat erat kaitannya ketika seorang ibu menyusui, erat kaitannya dengan kehidupan penerus generasi ke depan. Ya, betul. Generasi ke depan. Kemudian kalau kita bicara perempuan, menurut pandangan Bu Mutia, kan kita sudah merdeka 1945 ini, kita sepakat kita telah merdeka secara konstitusi. Apakah memang benar-benar kemerdekaan yang kita raih itu sudah merdeka juga bagi perempuan Indonesia pada khususnya? Karena saya sendiri telah membimbing beberapa skripsi mahasiswa justru banyak mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan. Jadi kemerdekaan yang didengungkan tahun 1945 kenyataannya jauh dari panggang. Kalau kita melihat dari beberapa riset yang kemudian lahir, ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak justru yang kalau kita lihat korbannya justru banyak perempuan. Bagaimana pandangan Ibu tentang masalah-masalah yang justru kekerasan yang kita tidak bisa menafikan bahwa itu adalah fakta yang terjadi. Bicara soal kekerasan dalam rumah tangga itu adalah fokus saya waktu
S1 dulu ya. Saking saya bergeliatnya dengan pembahasan soal perempuan. Memang faktanya perjuangan perempuan untuk hidup berdikari di Indonesia itu masih harus diupayakan terus gitu. Ya? Masih terus diperjuangkan, walaupun tidak semua provinsi yang ada di Indonesia itu sama sakleknya gitu. Kita bicara lingkup paling kecil adalah Sulawesi Tengah atau Kota Palu gitu. Perempuan di Kota Palu itu hampir semua berdaya menurut saya, walaupun memang sebagian masih ada yang terkungkung dalam ikatan patriarki gitu. Tapi ini tidak lepas dari budaya komunal yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi sehingga budaya komunal inilah yang membuat perempuan itu banyak terbatas lingkup geraknya gitu. Menjadi PR bersama sih itu. Apa yang harus dilakukan itu menjadi PR bersama. Sekarang banyak cara untuk perempuan sekarang bisa berdaya ya, apalagi media sosial yang begitu sangat masif ininya kan kemajuannya, tapi edukasi soal kenapa perempuan harus berdaya itu yang masih kurang dan masih rendah. Literasi berdayanya perempuan itu yang masih rendah. Itu yang saya pikir masih harus kita perjuangkan bersama. Tapi saya beberapa tahun ini terlibat sangat erat dengan perempuan mahasiswa baru. Saya melihat bahwa justru yang tertarik pada dunia pendidikan adalah perempuan, sedangkan laki-laki itu justru mereka lebih cenderung pada dunia pekerja langsung pada pekerjaan ketika selesai SMA, kemudian mereka bekerja. Tetapi ketika kita melihat pada mahasiswa baru penerimaan beberapa tahun terakhir di Undip Karama Palu, justru yang banyaknya malah perempuan. Bagaimana pandangan Ibu? Wah, apakah itu ada kaitannya dengan jumlah perempuan memang lebih banyak sekarang yang dibanding laki-laki? Kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi saya pikir semakin tahun banyak keluarga yang sadar bahwa setiap perempuan yang berdaya pasti akan menghasilkan satu keluarga yang berdaya. Gitu. Jadi alasan kenapa banyak perempuan mau bersekolah ya karena dia mau berdaya. Gitu. Karena mungkin dia ingin memutus mata rantai kemiskinan yang dia punya atau mata rantai kebodohan pengetahuan yang mereka miliki gitu kan. Tapi ya itu tadi mungkin tidak ada korelasinya ya. Tapi atau ada korelasinya mungkin hanya karena perempuan lebih banyak jumlahnya saat ini dibanding laki-laki. Tapi saya yakin karena majunya teknologi, masifnya teknologi, informasi yang mudah didapat membuat perempuan banyak semakin sadar bahwa saya harus berdaya sebagai perempuan. Di Undip Karama Palu saya pikir kita punya dosen juga, guru besar ya. Iya. Pertama di Undip Karama Palu seorang perempuan ya. Betul, Ibu Fatimah Saguni ya. Itu mungkin menjadi motivasi kita. Iya, betul sekali. Pada khususnya bahwa ternyata perempuan ini luar biasa, selain menjadi epicentrum keluarga, tetapi juga ternyata bisa menjadi pijar ya, pendidikan. Ibu Fatimah Saguni itu adalah seorang psikolog pendidikan yang kemudian menjadi psikologi pendidikan. Kemudian saya rasa memang akhir-akhir ini pembahasan tentang perempuan relatif masif, karena di Undip Karama Palu juga saya pikir ada beberapa tahun belakangan ada didirikan satu lembaga Satgas Satgas tentang perlindungan perempuan ya. Mungkin ini adalah tapi kayaknya sepertinya sudah di take down Satgasnya ya. Itu Satgasnya sudah sepertinya belum aktif kembali atau gimana, saya tidak tahu. Ya, karena menurut pandangan umum Bu Mutia, saya melihat bahwa kenapa perempuan ini menjadi pembahasan yang sangat serius, mungkin karena masyarakat kita mungkin pada umumnya menganggap bahwa perempuan ini adalah kelas kedua ya di kemasyarakatan kita. Ya, budaya patriarki memang akan selalu menganggap bahwa perempuan tidak setara begitu. Tapi untuk informasi Pak Manaf, ini setidaknya yang saya dapat dari saya berinteraksi kepada sesama suku, yaitu teman-teman Kaili, perempuan Kaili, dan setelahnya background keilmuan saya, dan saya sempat membaca beberapa literatur juga. Sulawesi Tengah itu sebenarnya tidak terinfluence dengan budaya patriarki. Gitu ya? Yang saya tahu seperti itu. Kita ambil contoh di Sigi, kepala kampungnya kan diistilahkan dengan Tina Nungata, yang kalau diartikan itu adalah ibu pertiwi, gitu. Ibu pertiwi kan, ibu kampung gitu kan, ibu yang pemilik kampung. Dan
di budaya Kaili yang mana sekarang itu sudah hilang, dan ini pernah menjadi penelitian kami, saya dengan Ibu Jusmiati saat itu. Kita punya istilah bulonggo. Bulonggo itu artinya tulang punggung. Kalau dalam budaya komunalnya orang Indonesia, tulang punggung pasti erat dengan laki-laki sekali kan. Tapi ternyata di Sulawesi Tengah, di budaya Kaili itu sendiri, bulonggo itu berat kaitannya dengan perempuan. Justru yang hanya bisa menjadi bulonggo adalah perempuan. Dia adalah anak pertama perempuan. Even dia bersaudara 15, dia anak ketiga, tapi dia perempuan pertama, maka dialah bulonggonya begitu. Oh, gitu ya. Dialah yang dipercayakan untuk mengatur dan membagi hak waris termasuk. Biasa gitu. Saya mungkin teman-teman yang paham ada yang bisa mengoreksi, tapi seingat saya perempuan pertama, atau mungkin juga yang dipercayakan, tapi jelasnya adalah perempuan. Kemudian gitu. Bisa menentukan hak pembagian harta waris walaupun dia anak kedua misalnya dari 15 betul saudara. Sekali. Dan karena saya besar di budaya Kaili, walaupun saya sebagian berdarah Bugis, saya melihat fakta banyak dari saudara-saudara saya malah mencari nafkahnya adalah perempuan. Iya, yang menjadi tulang punggung. Tulang punggungnya malah perempuan. Jadi literasi tentang pemberdayaan pada perempuan di tanah Kaili itu tidak se-effort ketika kita bicara perempuan di wilayah yang lebih luas, di skup yang lebih luas seperti di Indonesia gitu. Iya, memang saya merasa bahwa ada di buku psikologi akar kekerasan sebenarnya, kalau kita bahas pada kesetaraan gender di akar kekerasan Erich Fromm, memang sebenarnya penguasa lokal pada saat itu sebenarnya adalah perempuan. Betul. Karena mereka yang kemudian secara psikologi dan secara fisik mereka yang bisa menghasilkan keturunan nih dibanding laki-laki, tapi ketika laki-laki yang kemudian bisa menarik ternyata keturunannya berasal dari dia, kemudian mereka bisa menguasai lahan pertanian. Kemudian setelah itu mulai ada kekuasaan yang kemudian diambil yang kemudian diambil oleh laki-laki. Kemudian karena kita bahas tentang perempuan tadi, kemudian bagaimana pandangan Bu Mutia tentang kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan? Contoh, saya sekitar 5 tahun lalu beberapa rektor di Indonesia ini justru dipimpin oleh perempuan. Kemudian mungkin kita masih segar dalam ingatan Presiden Indonesia dari baru satu-satunya Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu tentang perempuan ini menjadi pemimpin? Apakah tidak labil? Tidak labil atau bagaimana? Bagaimana pandangan Ibu? Oke. Ini ya. Atau Bu Kajur, saya minta Bu Kajur. Ternyata Kajurku juga perempuan yang bisa memimpin saya. Iya, ternyata juga. Iya. Bagaimana ya? Ternyata kita di bimbingan konseling sudah mempraktikkan itu ya. Tidak ada kesetaraan gender gitu. Ada kesetaraan gender gitu. Bahkan anakmu pun berkata ya waktu itu ya. Papa, mana bosnya Papa? Itu. Masa bos perempuan? Sangat patriarki Pramudia. Jadi saya Pram itu justru bingung kenapa bosnya perempuan. Iya, itu karena tawaran yang ada di budaya memang selama ini yang harus jadi bos adalah laki-laki ya. Saya pikir ya, saya pribadi ya, saya sekali lagi mendisklaimer di sini bahwa semua yang saya ungkapkan adalah pemikiran pribadi saya. Kalaupun ada yang saya kutip, mungkin saja salah gitu kan. Kalau saya pribadi itu melihat satu-satunya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah persoalan jenis kelamin gitu. Tidak lebih dan tidak kurang gitu. Karena walaupun ada teori yang bilang gitu, teori ini pun juga sepertinya masih harus didalami ya, bahwa perempuan lebih dikuasai secara emosi dibanding akal. Tapi kalau dalam neuroscience psychology, pembagian emosi dan akal itu sama balancingnya, sama keseimbangnya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang saya mau jelaskan di sini bahwa pada prinsipnya ada beberapa hal yang memang bisa diambil perempuan sebagai mengambil keputusan. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang memang perempuan juga harus selalu bertanya. Saya pikir ketika itu adalah laki-laki sebagai pemimpinnya, mungkin juga akan sama begitu. Ini tidak tentang ini tidak tentang jenis kelaminnya, ini tentang bagaimana kepemimpinan itu dipegang. Iya, benar. Bukan oleh perempuan atau oleh laki-laki, tapi
mau dia perempuan mau dia laki-laki, kalau dia punya kemampuan dalam memimpin ya tidak ada masalah begitu. Sebagaimana halnya yang terjadi di Prodi kan, kadangkala juga saya mendengarkan apa yang menjadi masukan dari Pak Manaf, kadangkala pula saya mengambil keputusan. Iya. Gitu. Saya sedikit bercerita pada pemirsa betapa saya sebagai sekretaris Prodi merasa bahwa memang tidak ada masalah dalam jenis kelamin ini. Saya sedikit bercerita bahwa pernah ada kasus di bimbingan konseling Islam di mana ada satu orang, kemudian ada kasusnya di bimbingan konseling Islam ketika ujian skripsi. Saya sedikit kendor persoalan keputusan, tapi Bu Mutia saya merasa bahwa ternyata pemimpin itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mana kalau saya bilang tidak itu tidak. Jangan Bu, kita kita pertimbangkan, sudah menangis itu anak itu. Tidak. Di mana harga diri Prodi kalau saya tarik keputusanku. Jadi saya merasa iya ya, ternyata kepemimpinan itu bukan memang berasal dari jenis kelamin. Saya justru merasa lebih laki-laki Bu Mutia dibanding saya ini. Iya. Memang mungkin Ibu saya jadi ingat itu ya. Ya, betul sekali Pak Manaf. Saya pikir masalah jenis kelamin itu hanya masalah tentang, mohon maaf, organnya saja ya. Tapi kalau masalah kepemimpinan dia harus mencapai semua aspek, termasuk dengan ketegasan dalam mengambil keputusan gitu. Nah, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kalau dia tidak punya kemampuan memimpin, dia tidak bisa memimpin gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi waktu saya ingin jadi Pak Manaf waktu bilang kita harus begini, saya bilang tidak bisa. Kita harus berpikir pemimpin itu harus punya kemampuan berpikir 5-10 tahun ke depan. Yang mungkin saya dia sudah tidak memimpin, tapi efek kepemimpinan itu berdampak pada orang-orang setelah dia gitu. Nah, kalau saat itu, di momen itu, di kasus itu, kemudian saya longgar, mungkin kita akan bermasalah di tahun ini. Iya, betul. Gitu. Jadi ya saya pikir itu tadi bahwa dan kalau sesuatu itu diputuskan, maka ada bagian dari harga diri yang disertakan di situ. Gitu. Memang kasus tersebut, saya sedikit bocorkan kepada para pemirsa, kasus tersebut sebenarnya menggugah kemanusiaan saya, dan justru waktu itu Ibu Jusmiati yang menjadi aktor. Saya sudah lulu untuk anak tersebut itu ujian skripsi Bu, saya sekedar mengingatkan ya, anak tersebut ujian skripsi, kemudian skripsinya agak sedikit kacau. Saya tidak meluluskan dan Ibu Jusmiati, keputusan sidang itu tidak meluluskan, tapi kemudian anak tersebut menangis dan sebagainya. Justru saya yang kemudian kendor, tapi Bu Mutia dengan tegas bilang, maaf kalau saya bilang tidak lulus. Tidak Bu, begini langsung Bu Mutia bilang, di mana harga diri Prodi kalau saya tarik kembali ucapanku. Tapi memang dia tidak layak untuk lulus kan. Di situ yang kemudian saya merasa bahwa ternyata kepemimpinan itu memang bukan saya sebagai laki-laki dan bukan juga sebagai perempuan. Itu juga terjadi pada rumah tangga saya. Ada hal yang suami saya menyerahkan keputusan pada saya. Ada hal yang saya serahkan keputusan pada dia. Karena nawaitu kami menikah bukan siapa yang di belakangku, tapi siapa yang di sampingku untuk berjalan bersama. Begitu. Nawaitu kita menikah ya. Jadi ada kalanya saya menaruh beliau, suami saya, sebagai pengambil keputusan. Tapi ada kalanya saya ngelihat, ini nih sisi-sisi kemanusiaannya melebihi dari logika dan alasan serta excuse yang ada nih. Saya harus take over tuh. Saya bilang, boleh saya ambil keputusan? Dan dia ketika beliau menyerahkan, masalah clear. Dan itu memang benar, saya juga di bimbingan konseling Islam itu saya rasakan itu. Ada beberapa hal-hal yang kemudian memang harus Bu Mutia putuskan. Jadi tidak ada masalah tentang persoalan gender itu, saya pikir. Apalagi di bimbingan konseling Islam. Kemudian cara-cara pandang begini Bu, sebenarnya itu kira-kira berasal dari mana? Apakah ada tokoh-tokoh inspirasi yang kemudian lahir dari pemikiran-pemikiran itu yang kemudian menjadi Bu Kajur terilhami dari tokoh-tokoh? Tokoh ini apakah tokoh yang harus terkenal atau terserah tidak? Bu Kajur ya. Sampai dengan saat ini satu-satunya orang yang saya kagumi adalah nenek saya. Bisa di umurnya sudah 100 tahun lebih. Sekarang masih hidup sampai sekarang, masih sehat. Beliau murid pertama guru tua. Satu-satunya dari 9 murid guru tua yang masih hidup. Perempuan. Saya ketawa, ada salah satu kru di sini yang sangat kenal beliau. Perempuan tangguh pada masanya sampai sekarang. Beliau yang paling banyak menginfluence kami. Nenek saya itu punya anak 9, 12 sebenarnya, tapi meninggal 3. Dari 9 itu 6 perempuan. 6 itu tidak ada yang ibu rumah tangga, bekerja semua.
Terus beliau bilang, tidak masalah anakku tidak dinafkahi asal dia bisa menafkahi dirinya sendiri. Ketika beliau punya cucu, beliau selalu bilang, tidak masalah ya laki-laki yang datang tidak bawa uang asal dia bisa hidup, asal cucuku perempuan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, kenapa saya bisa menjadi sangat seperti ini? Mungkin karena kami dibesarkan oleh beliau gitu. Influence-nya besar sekali. Beliau dengan, kalau mendengar kisah beliau dengan gigihnya mencari ilmu, itu menunjukkan bahwa sedari dulu, bayangkan 100 tahun ya, sedari dulu berarti perempuan di Tanah Kaili tidak pernah di belakang soal ilmu gitu. Itu yang membuat saya sangat menginspirasi. Jadi pengambil keputusan ada pada beliau dan semuanya. Kita menyebutnya Ibu Suri. Kalau Ibu Suri sudah bertihta, berarti semua harus diikuti. Iya, saya juga punya, saya sebenarnya bukan tokoh sebenarnya, tapi saya merasa bahwa ada orang terdekat saya, Bu Kajur, saya sedikit cerita, orang terdekat saya itu istri saya. Memang setelah saya melihat ternyata perempuan ini luar biasa, Bu. Karena saya saja ketika, saya sekedar bocoran kepada pemirsa bahwa saya dengan istri saya ini LDR. Istri saya di Banggai Laut, saya di sini. Ketika anak saya 3, 1 saja kemudian ditipu saya kewalahan. Betul. Bagaimana dengan istri saya yang 3 anaknya, tiga anak yang kemudian dia asuh, biasa-biasa saja, dan dia bekerja, betul, mengajar. Kemudian di daerah terpencil, Bu, di daerah terpencil tanpa listrik, tanpa apapun semuanya. Saya selalu bilang Pak Manaf saya selalu bilang kalau Pak Manaf ini sampai bercerai, dia yang rugi, Pak Manaf yang rugi. Dia meninggalkan sosok perempuan yang tangguh. Jadi bagaimana perempuan itu bisa menyelesaikan konflik secara batin, kemudian secara pekerjaan mereka bisa selesaikan. Perempuan itu sebenarnya seperti, kalau teman-teman mungkin lihat logo farmasi ular gitu, dia bisa menghasilkan bisa, tapi dia juga bisa menjadi bisa gitu. Jadi dia bisa membunuh tapi juga bisa menyembuhkan sebenarnya. Konteks perempuan itu besar sekali, makanya kalau kita kembali ke agama kan perempuan paling banyak di surga juga paling banyak di neraka kan, karena dia bisa sekali bisa menjadi pemantik untuk majunya sebuah peradaban, tapi juga bisa menjadi air untuk matinya sebuah peradaban gitu. Iya. Ada pepatah apa yang bilang bahwa ketika Anda ingin mematikan peradaban itu selesaikan dengan perempuan. Selesaikan dengan perempuan. Kalau mau musnahkan sebuah peradaban, musnahkan melalui perempuan, melalui ibunya. Jangan kasih ibunya pendidikan, jangan sadarkan ibunya tentang kesetaraan, jangan sadarkan ibunya tentang adab dan lain sebagainya, maka hancurlah sebuah keluarga. Ketika keluarga hancur, komunal paling kecil hancur, ya pasti yang lebih besarnya akan berefek. Iya, karena saya merasa, Bu Mutia, bahwa laki-laki dan perempuan memang benar hanya perbedaan kelamin, tetapi memang perempuan yang sangat luar biasa karena ada konsep rahim di situ, ada konsep kehidupan. Kalau dalam, mungkin teman-teman berkenalan dengan buku Sachiko Murata, dia tahu of Islam, dia membahas bagaimana keindahan dan keagungan perempuan itu. Laki-laki hanya dimodali dengan cara bekerja dan sebagainya, tapi perempuan bisa menghidupi, ada konsep rahim di situ. Dia bisa menghidupkan manusia pada konsep rahimnya, dan dia mungkin yang Ibu Kajur lakukan sekarang itu ada konsep menyusui di situ. Betul. Bagaimana dia bisa menghidupkan dan memelihara insan dia. Sebuah manusia sebuah manusia, dari yang tidak ada menjadi ada dan berkembang besar. Jadi memang luar biasa perempuan-perempuan yang kemudian bisa bertahan sampai saat ini. Dan bagaimana kira-kira pandangan Ibu atau kemudian masukan-masukan pada perempuan-perempuan baik yang telah sukses maupun yang tidak, contoh kasus dengan banyaknya skripsi-skripsi yang kemudian membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dan tidak jarang juga ada perempuan-perempuan yang sukses di luar sana. Bagaimana kemudian pesan-pesan dan motivasi kepada para perempuan, terutama kepada mahasiswa-mahasiswa UIN atau Karamapalu yang perempuan? Ya, saya selalu bilang barometer kesuksesan susah diukur ya. Tapi saya selalu bilang begini, ini pesan yang disampaikan nenek saya waktu saya menikah. Nenek saya bilang, Mutia, jadilah yang berdaya. Saya tidak diminta bekerja di kantor, tapi saya diminta berpenghasilan gitu. Tapi akhirnya saya mengambil keputusan berpenghasilan juga sama dengan saya bekerja di kantor. Walaupun saat ini, waktu itu kan, itu saya bicara 10 tahun lalu ya, media untuk berpenghasilan tanpa bekerja di kantor kan sulit ya. Saat ini kan tanpa bekerja di kantor orang bisa berpenghasilan.
Saya selalu bilang itu ke mahasiswa Pak Manaf. Saya bilang perempuan itu harus berdaya. Dia harus berpenghasilan. Even hanya 500 perak. Untuk apa? Bukan untuk menunjukkan bahwa saya bisa menghasilkan uang, tidak. Tidak betul. Lebih ke value-nya bahwa saya orang yang berdaya yang diciptakan Allah untuk bisa menghidupi diri saya sendiri gitu. Benar-benar ya. Gitu. Jadi tidak. Saya dapat jawabannya pada istriku itu ya, silakan. Lanjut. Jadi saya pikir tuh apa yang disampaikan nenek saya itu ternyata benar adanya. Ketika saya sudah beranjak dewasa, saya paham, oh iya, kenapa perempuan itu harus berdaya? Biar dia punya nilai terhadap dirinya, ada harga yang dia bangun terhadap dirinya. Ketika perempuan atau laki-laki, jadi KDRT ini kan kompleks korbannya bisa lebih luas ya, tidak harus perempuan saja. Ketika seseorang itu menjadi korban kekerasan, itu artinya dia tidak punya nilai dong pada harganya, pada dirinya, tidak punya nilai harga pada dirinya kan. Nah, nilai harga itulah yang membuat dia tidak berdaya. Salah satu implementasi dari berdaya adalah berpenghasilan. Selain itu ya sebelum berpenghasilan dia harus berpengetahuan dulu. Iya, berpendidikan, berpengetahuan dulu, artinya jauh sebelum dia bisa menghasilkan nilai 500 perak, dia harus paham konsep bagaimana menghasilkan 500 perak dengan berpengetahuan. Maka perempuan itu mau dia S3, mau dia S1, mau dia S2, atau sekalipun dia tidak bersekolah, tidak ada masalah, yang penting dia berpengetahuan. Dia tidak tertinggal secara keilmuan gitu. Apalagi dia berpengetahuan dan berpendidikan. Betul. Ya. Dan alhamdulillahnya selama BKI ini saya pimpin, saya pernah diajak sama teman-teman PKPA. Kita turun ke Desa Baleh. Di sana yang hadir adalah teman-teman perempuan yang menjadi bagian dari peserta materi yang saya berikan. Itu rata-rata berpengetahuan. Saya jadi bangga, maksudnya saya pikir, oh, pemahaman soal perempuan tidak berpengetahuan itu sepertinya tidak ada di depan mataku ya, setidaknya tidak ada di depan mataku. Saya tidak tahu kalau di luar sana ada ya. Artinya dimanapun Anda, sekalipun sesusah apapun dan sesempit apapun Anda mendapatkan akses informasi, Anda tetap harus berpengetahuan. Benar. Saya sebelum jadi dosen Bu Mutia, saya bekerja di pendamping sosial. Memang yang saya ajar itu bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu. Ya, 5 tahun lalu, tahun 2017 sampai tahun 2020 yang saya ajar adalah ibu-ibu, dan saya merasakan efeknya sekarang. Ada beberapa yang kemudian ibu-ibu di kepulauan sana, di daerah akses, di daerah sangat terpencil, justru sekarang mereka menyekolahkan anak-anaknya. Itu efeknya, saya merasa bahagia. Justru ibu-ibu tadi yang saya ajar yang yang justru tidak punya pendidikan sama sekali, saya ajar baca tulis itu, kemudian sekarang telah menyekolahkan anaknya sampai ke Jawa, kemana, mereka kemudian sadar tentang arti pendidikan. Jadi memang saya pikir bahwa intinya bagaimana perempuan itu bisa berpengetahuan agar generasi ini bisa berlanjut berlanjut. Dan saya pikir di Fakultas Dakwah ini presiden mahasiswanya kayaknya perempuan ya, perempuan dari anak KPI, perempuan ya. Luar biasa ya. Semua kebanggaan. Ya. Kemudian mungkin ada closing statement ya, pesan-pesan penutup kepada saya hanya mau sampaikan kepada semua orang yang mendengarkan, terutama mahasiswa kita, terlepas apapun jenis kelaminmu, terlebih jika engkau adalah seorang perempuan, maka manfaatkanlah semua akses informasi yang ada datang padamu gitu. Akses informasi yang kamu miliki akan memperkaya hasanahmu dalam berpikir, yang nantinya akan membentuk dirimu ke depannya begitu. Dan jangan batasi aksesmu dengan kemalasan, dengan alasan-alasan yang sepertinya tidak masuk di akal gitu. Misalnya kayak gini, saya malas Bu, susah, tidak ada ini, tidak ada itu, padahal itu bisa sebenarnya diadakan gitu. Saya malas Bu, mental saya terganggu. Konteks mental terganggu itu seperti apa kita juga tidak tahu begitu kan. Jangan batasi itu semua gitu. Karena semakin kita membatasi itu, apalagi buat mahasiswa ya, yang di masa semuanya sedang berkembang pada periode mahasiswa dari remaja menuju dewasa awal kan, semua pengalaman itu akan memperkaya dia di kemudian hari gitu. Tidak, yang saya selalu bilang, kalau kata suami saya itu bilangnya gini, tidak ada hal yang datang di muka bumi dengan sia-sia. Luar biasa. Itu sih kalau dari saya yang akan saya sampaikan kepada semua orang sih. Saya pikir negara ini, kalau saya secara pribadi saya pikir negara ini, bangsa ini tidak akan merdeka tanpa
adanya perempuan. Kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh negara ini. Mungkin Ibu barusan datang ke kampungnya Ibu Fatmawati ya. Iya, betul, Soekarno dari itu Bengkulu. kemudian Soekarno itu kemudian rapuh tanpa ada Fatmawati dan Inggit ya, sebenarnya Iya, ada Inggit ada ya. Inggit. Kemudian ada statement dari Soekarno bahwa dia diantar pada gerbang kemerdekaan. Mungkin bagi saya bahwa kemerdekaan perempuan ini bisa kita raih. Perempuan merdeka, perempuan berdaya, masyarakat bisa merdeka, masyarakat berdaya ketika perempuan itu diberdayakan. Mungkin itu dari saya. Demikian. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.